Oke, selanjutnya sebelum kita menuju ke identitas Pascal dan segitiga Pascal, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga bumi kita karena bumi kita itu sudah sangat apa ya teman-teman, keadaannya sungguh sangat memprihatinkan di mana perjanjian iklim Paris yang di sana itu ada perjanjian bahwa untuk tidak meningkatkan suhu bumi di atas 1,5 atau 2 derajat Celcius, saya lupa. Nah, di situ akan tetapi pada kenyataannya bumi ini suhunya sudah naik sangat drastis gitu teman-teman, suhu rata-rata bumi itu. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak daerah itu yang terendam dalam artian dia itu berada di pesisir laut dan airnya itu naik gitu, otomatis daratannya itu berkurang. Bahkan seringkali terjadi bencana-bencana alam juga dan itu juga merupakan akibat dari krisis iklim itu sendiri. Nah, di sini pun saya ingin mengajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara apa? Dengan cara misal kita membawa air minum ke kampus atau ke manapun itu pakai botol. Itu botol yang bisa dipakai berkali-kali itu bisa sangat mengurangi penggunaan plastik di bumi ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung bahas tentang identitas Pascal dan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal merupakan salah satu persamaan yang sangat penting dalam kombinatorika. Segitiga Pascal memberikan jalan untuk menghitung kombinasi suatu suku berdasarkan kombinasi suku-suku yang lebih rendah. Jika harga NR diketahui untuk semua R, maka harga N plus 1R diketahui untuk semua R, maka harga N plus 1R itu dapat dihitung untuk semua R yang lebih dari 0 atau kurang dari sama dengan N. Jadi secara formal identitas Pascal dapat dinyatakan dalam persamaan ini teman-teman. Sehingga dari persamaan ini untuk mencari pembuktiannya kita bisa jabarkan NR-1 ditambah NR ini dengan menggunakan kombinasi seperti ini. Kombinasi NR-1 itu jika dijabarkan akan seperti ini dan kombinasi NR itu akan seperti ini gitu. Jadi dengan cara bla 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 dan seterusnya sampai sini, ini bisa kalian baca secara mudah lewat resume dari kelompok kami ataupun ini bisa diamati satu persatu, itu nanti akan menghasilkan N plus 1R, sehingga terbuktilah bahwa identitas Pascal dapat dinyatakan dengan persamaan ini gitu. Lalu secara geometris segitiga Pascal dapat digambarkan dalam struktur berikut. Baris ke I dan kolom ke J dapat dalam tabel menyatakan harga IJ gitu. Jadi misal ini 00 jadi 00 gitu. Baris ke I ya. Jadi ini kan 1 kalau gini kan 1 0 gitu. Jadi kalau ini adalah N0. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga dari sini pun kita dapat dapat melihat segitiga Pascal itu digambarkan dalam sebuah struktur gitu. Lalu sifat segitiga Pascal. Nah, sifatnya sendiri nanti kira-kira ada 7 ya. Yang pertama itu ada kondisi batas. Jadi batas nilai segitiga Pascal di bagian ujung baik kiri atau kanan itu selalu 1. Hal ini disebabkan pada baris ke N nilai di ujung kiri adalah N0 dan di ujung kanan adalah NN, yang keduanya berharga 1. Ini diperoleh melalui kombinasi, jadi N aksen per 0 aksen dikali N aksen, jadi otomatis N aksen per N aksen sama dengan 1, dan ini pun juga gitu, N aksen per N aksen kali 0 aksen, mohon maaf bukan aksen ya teman-teman, faktorial. N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N faktorial, sehingga hasilnya 1, dan N faktorial dibagi N faktorial dikali 0 faktorial hasilnya juga 1 gitu. Lalu yang kedua ada kondisi sekunder. Nilai segitiga Pascal pada baris ke N di kolom kedua dan kolom kedua sebelum terakhir selalu N. Hal ini disebabkan pada baris ke N
ke nilai kolom kedua adalah N1 dan nilai kolom kedua sebelum terakhir adalah N-1 yang keduanya berharga N. Jadi jika kita pakai konsep kombinasi, di sini dia hasilnya akan N gitu, N1 dan N-1 ini gitu. Lalu yang ketiga itu simetri. Nilai-nilai dalam segitiga Pascal pada setiap baris bersifat simetri. Pada baris ke N, ke nilai yang pada kolom ke K, yang ada pada kolom ke K selalu sama dengan nilai yang ada pada kolom ke N-K. Hal itu terjadi karena NK itu sama dengan N-K. Bisa dibuktikan dengan cara kombinasi juga. Nah, kali ini kan nanti N faktorial dibagi K faktorial ini. Jadi nanti akan N faktorial dibagi K faktorial, terus ini faktorial, di sini N min K faktorial gitu ya. Nah, dia juga akan sama dengan yang ini, sama dengan kalau yang itu kan N faktorial, tetap N faktorial dibagi yang itu kan N min K faktorial. N min K faktorial dikali N dikurangi N min K, sehingga hasilnya kan K faktorial. Jadi sama di sini gitu. Lalu jumlah diagonal persamaan itu dapat diturunkan dengan melakukan identitas Pascal pada N plus R plus 1 R secara berulang-ulang gitu, diagonal. Lalu untuk sifat selanjutnya, yang kelima adalah penjumlahan baris. Pada baris ke N, jumlah koefisien segitiga Pascal adalah 2 pangkat N. Nah, itu dibuktikan dengan ini. Ini juga bisa dihitung ya teman-teman pembuktiannya. Lalu kuadran penjumlahan baris itu adalah 2N gini. Lalu untuk jumlah kolom sendiri, untuk setiap bilangan bulat positif N dan R dengan N lebih besar dari R berlaku R ditambah R plus 1 R ditambah bla 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 tambah NR sehingga sama dengan N plus 1 R plus 1 gitu teman-teman. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teorema binomial dan multinomial. Yang pertama yaitu teorema binomial. Jadi kata binomial berasal dari dua kata, yakni bi yang artinya dua dan nomial yang artinya unsur atau variabel. Jadi dalam aljabar, penjumlahan dua buah suku seperti x plus y itu disebut dengan binomial. Nah, teorema binomial sendiri itu merupakan teori yang menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran x plus y pangkat n dengan n itu bilangan bulat tak negatif. Jadi gini, untuk n yang kecil, penjabaran x plus y pangkat n itu kan dapat dilakukan dengan mudah dan sering kita jumpai di segitiga Pascal. Lantas, bagaimana untuk binomial dengan pangkat yang besar? Nah, jadi ada yang namanya metode teorema binomial. Nah, teorema binomial ini berfungsi untuk membantu menjabarkan binomial dengan pangkat yang tinggi tanpa harus membuat segitiga Pascal terlebih dahulu. Nah, ini teoremanya. Misalkan x dan y itu adalah bilangan bulat tak negatif, maka x plus y pangkat n itu sama dengan sigma k mulai dari sama dengan 0 sampai n dari n kombinasi k dikali x pangkat n min k dikali y pangkat k, jika dijabarkan seperti ini. Jadi n-nya ini adalah bilangan bulat tak negatif. Misalnya n-nya 3. Jadi sigmanya nanti k-nya mulai dari 0 sampai dengan 3. Jadi 3 kombinasi k dikali x pangkat 3 min k dikali y pangkat k. Notasi sigma itu artinya notasi penjumlahan. Nah, kemudian penjumlahan suku-suku kan, berarti ada suku-sukunya. Nah, per masing-masing suku itu k-nya bergerak mulai dari 0. Jadi suku yang pertama itu k-nya 0, lalu suku kedua k-nya itu 1, lalu suku ketiga k-nya 2, dan seterusnya. Oke, biar tidak bingung, kita langsung ke contoh soal saja. Ini untuk contoh soalnya. Uraikan ekspresi berikut menggunakan teorema binomial 2x plus 5y pangkat 3. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Tadi
Untuk rumus dari teorema binomial, ingat sigma K mulai dari sama dengan 0 sampai N, dari N kombinasi K dikali X pangkat N min K dikali Y pangkat K. Nah, di sini N-nya itu 3 ini. Lalu X-nya di sini 2X dan Y-nya itu 5Y. Lalu caranya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Dioperasikan seperti biasa, diperoleh hasil akhir 8x pangkat 3 ditambah 60x kuadrat dikali y ditambah 150x dikali y kuadrat ditambah 125y pangkat 3. Lalu yang berikutnya pembahasan mengenai teorema multinomial. Kalau tadi binomial ada 2 kan penjumlahannya, ada 2 suku. Nah, kalau multinomial ini itu adalah penjumlahan dari banyak suku. Nah, pada pembahasan teorema multinomial ini kita akan menentukan koefisien dari suatu suku pada penjabaran multinomial serta menentukan ada berapa banyak suku pada penjabaran multinomial tersebut. Jadi kata multinomial sendiri berasal dari kata multi yang artinya banyak dan nomial yang artinya unsur atau variabel. Nah, multinomial ini itu merupakan perluasan dari binomial. Teori multinomial itu adalah rumus penjabaran dari X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xt. Nah, ini untuk rumus dari teorema multinomialnya. Misalnya X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xt itu adalah bilangan-bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif. Dengan demikian X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai dengan Xt pangkat N itu sama dengan sigma N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dan seterusnya sampai dengan Xt faktorial dikali X1 pangkat X1 dikali X2 pangkat X2 dan seterusnya sampai dengan Xt pangkat Xt. Nah, penjumlahan itu dilakukan terhadap semua X1, X2 sampai dengan Xt dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai dengan ditambah Xt itu sama dengan N. Nah, untuk rumus mencari koefisien suku pada X1 pangkat X1, X2 pangkat X2 dan seterusnya sampai dengan Xt pangkat Xt itu adalah N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dan seterusnya sampai dengan Xt faktorial. Sedangkan untuk rumus mencari banyaknya suku pada X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xt pangkat N itu adalah N ditambah T dikurangi 1 kombinasi N. Oke, biar tidak bingung kita langsung masuk ke contoh soal saja. Ini untuk contoh soalnya, hitunglah koefisien dari X1 pangkat 2 dikali X3 dikali X4 pangkat 3 dikali X5 pangkat 4 dalam ekspresi X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 ditambah X5 pangkat 10. Nah, ini penyelesaiannya. Pertama kita mencari koefisiennya dulu. Jadi koefisien dari X1 pangkat 2 dikali X3 dikali X4 pangkat 3 dikali X5 pangkat 4 itu adalah, ingat tadi rumus untuk mencari koefisien yaitu N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dan seterusnya sampai dengan Xt faktorial. Nah, di sini untuk N-nya itu sama dengan 10 ini ya. Lalu untuk X1 itu 2, lalu untuk X2-nya kan 0 ya atau tidak ada. Lalu untuk X3 itu 1. Lalu untuk X4 3, lalu untuk X5 4. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial, hasil akhirnya yaitu 1260. Lalu selanjutnya mencari banyaknya suku. Nah, tadi untuk rumus mencari banyaknya suku yaitu N ditambah T dikurangi 1 kombinasi dari N. Tadi kan N-nya 10. Lalu T-nya 5 dikurangi 1. Jadi 10 ditambah 5 dikurangi 1 kombinasi 10. Hasil akhirnya yaitu 1001.